Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah banyak nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan kita pada malam hari ini diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesempatan beribadah salat maghrib secara berjamaah, juga satu karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini seperti biasa kajian malam Kamis, yaitu kajian keluarga sakinah, maaf malam Jumat ya, keluarga sakinah yang akan diisi oleh Ustadz Abdul Fattah LC. Pada malam hari ini temanya dua kasus, yaitu yang pertama berbagi cinta orang tua dan berbagi cinta kepada istri. Mana yang harus lebih didahulukan? Bapak dan ibu-ibu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Abdul Fattah. Kalau ada yang nanti kurang difahami bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Abdul Fattah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti pengajian rutin setiap malam Jumat setelah kita libur di bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini bisa kita memulai kembali untuk ngaji bareng-bareng, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun hadis-hadis Nabi ataupun kaul para alim ulama, sehingga menambah
kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Nabi kita dengan mengkaji hadis-hadisnya, maka kita akan semakin dekat dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selalu di majelis ilmu kita juga selalu berdoa, yaitu bersolawat kepada baginda kita, Nabi kita, junjungan kita, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga makin kita dekat dengan syafaat dari baginda kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan juga yang ikut mendengarkan melalui streaming dimanapun berada, semoga semuanya sehat walafiat, diberikan keberkahan umur, ilmu, harta dan lain sebagainya, ya. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk memahami dua perkara besar pada manusia yang tercinta, dua wanita yang kita cintai yang paling dekat dengan kita. Kita akan membahas putar ibu dan kita juga akan membahas putar istri. Dua manusia yang paling dekat dengan diri kita. Ibu sebagai sosok wanita yang melahirkan kita dengan susah payah, mengandung 9 bulan, merawat kita dari kecil ya, hingga kita besar. Jasa yang tak terlupakan, jasa yang tak mungkin dipungkiri oleh siapapun. Secara fitrah pasti kita semuanya mesti menyayangi ibu, mencintai ibu. Tidak mungkin ibu itu lepas dari hati kita, mesti selalu dekat dengan hati kita. Begitu pula istri juga orang yang dekat dengan kita. Teman tidur, teman makan, minum, teman untuk ngobrol, berdiskusi, selalu menemani kita dimanapun kita berada. Tentu juga istri memiliki peran dan tempat yang sangat dekat di hati kita. Keduanya Masya Allah, istri juga dekat, ibu juga dekat. Kedekatan yang dibangun dengan satu ikatan darah nasab dan satu adalah ikatan pernikahan. Masya Allah. Dan ini dua-duanya adalah sebuah karunia, sebuah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Apakah ada pilihan di antara keduanya? Tentu tidak ada pilah-pilih di antara keduanya. Tentu juga tidak ada banding-membanding. Tentu di sana enggak bisa kita ada kata-kata
istri dengan ibu terutama itu, terus kemudian kita banding-bandingkan yang mana yang harus kita jalin, kita dulukan dan lain sebagainya. Ibu, masya Allah. Jadi perintah untuk berbuat baik dengan ibu itu adalah sesuatu yang memang ada dalilnya. Perintah itu sangat kuat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di dalam Al-Quran misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan, Rabbmu Muhammad telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan Allah memerintahkan agar supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah untuk bertauhid, perintah untuk menyembah Allah saja itu disandingkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maknanya berarti orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Perintah untuk berbuat baik ini adalah perintah yang sangat ditekankan, sebab itu digandengkan, disandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas. Di dalam hadis juga demikian. Ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang, man abarru, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ummak, ya ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, dijawab lagi, ibumu, sampai 3 kali ibumu. Baru yang keempat, kemudian siapa ya Rasulullah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Bapakmu. Ya. Selanjutnya siapa? Fal aqrab. Ya, setelah itu adalah kerabat dekat. Artinya Allah mewasiatkan, Rasulullah SAW mewasiatkan, yaitu perintah untuk berbuat memperlakukan dengan baik itu ibu itu sampai diulang 3 kali, bapak 1 kali, kemudian baru yaitu al-aqrab, keluarga dekat. Ya. Nomor 1 ibu ternyata, baru setelah itu bapak. Berarti ibu ini memiliki satu peran yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan juga dalam sebuah hadis ada 3 dosa besar, akbarul kabair. 3 dosa besar itu, yang pertama adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa besar. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga syahadatuz zur, sumpah palsu. Jadi dosa besar itu, durhaka kepada orang tua itu nomor 2 setelah syirik. Syirik dosa paling besar. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Setelah itu, masya Allah, yaitu
Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Artinya kalau durhaka kepada orang tua adalah dosa yang paling besar, maka pahala yang paling besar juga sebaliknya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu jelas. Kemudian perintah untuk memperlakukan istri dengan baik juga ada perintahnya, wa asiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah istri itu engkau pergauli dengan baik. Ini jelas. Jadi memang diperintahkan, ya. Wa kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man yafutu. Cukup dianggap sebagai orang yang berdosa. Siapa orang yang dianggap berdosa? Adalah orang yang menyia-nyiakan tanggungannya. Siapa itu yang tanggungannya? Ya istri. Istri adalah tanggungannya. Cukup dianggap orang yang berdosa, orang yang menyia-nyiakan tanggungannya, dan istri keluarga adalah tanggungannya. Maka memperlakukan istri dengan baik itu juga merupakan perintah, kewajiban yang apabila tidak kita laksanakan juga termasuk perbuatan dosa. Nah, kalau ada dalil, dua dalil yang sama-sama diperintahkan, sama-sama dalilnya kuat, ya, itu jangan mencoba-coba untuk menghilangkan salah satu di antara keduanya, karena sama-sama dalil itu adalah sangat kuat. Jika terdapat satu dalil yang sama-sama itu diperintahkan, ya, berbuat baik pada ibu juga itu juga ada perintahnya, kemudian memperlakukan istri juga dengan baik juga ada perintahnya. Ini jangan dibenturkan, jangan dipertentangkan, jangan dipilah-pilah, tidak ada pilihan. Tapi harus apa? Harus dilakukan thariqatul jam'i, yaitu menggabungkan, ya, memadukan, dikompromikan, ya. Jadi dalil apa saja, kalau dalil itu bertentangan, itu nanti dilihat dalil itu sahih atau tidak. Oh, ternyata kedua-duanya sahih. Nah, kecuali kalau salah satu diantaranya dhaif. Nah, itu ya, itu berarti kita pilih yang sahih, gitu. Atau kita lakukan, oh mungkin di sana ada pembatalan, nasakh wal mansukh, membatalkan, ya. Misalkan contoh, kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kita dilarang untuk ziarah kubur, sekarang fazuruha, sekarang dibolehkan. Artinya dulu ada dalil-dalil yang melarang tentang ziarah kubur, sekarang fazuruha. Itu berarti dalil tentang nasakh wal mansukh. Oh, yang dalil yang dulu-dulu itu udah diganti, dihapus, diganti dengan dalil yang baru, ya. Atau contoh misalkan dulu Nabi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat yang menyuruh untuk berpindah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Berarti dalil-dalil yang dulu yang lalu itu dihapus, diganti dengan yang baru, itu namanya nasakh wal mansukh. Jika nasakh wal mansukh nggak ada, kemudian kita terus di situ dalilnya sama-sama kuat, maka dilakukanlah yang namanya thariqatul jam'i. Kita
kompromikan bahwa dua dalil itu tidak bertentangan. Artinya dikompromikan itu sama-sama keduanya itu berjalan, sama-sama diamalkan, sama-sama dilaksanakan, sama-sama dilaksanakan. Itu namanya thariqatul jam'i, ya. Kita kasih contoh, misalkan thariqatul jam'i itu ketika Nabi ditanya oleh seorang pemuda, pertanyaannya, mencium istri di bulan Ramadan itu batal ndak puasanya? Boleh ndak mencium istri di bulan Ramadan? Dijawab, iya. Orang lain nanya, yang nanya ini udah sepuh, udah tua, nanya, mencium istri di bulan Ramadan di siang hari itu bisa membatalkan, merusak daripada apa itu ibadah puasa atau tidak? Dijawab enggak. Kenapa? Dua orang bertanya dengan jawaban berbeda. Satu dijawab iya, yang satu dijawab tidak apa-apa. Yang satu enggak boleh, yang satu boleh. Dan dua-duanya adalah dalil yang sama-sama benarnya, sama-sama sahih. Maka dikompromikan ketemu. Yang pertama dijawab yaitu enggak boleh karena yang nanya masih muda. Yang nanya masih ya nganten anyar, ya toh. Iya, enom. Saya menggebu-gebu kayak gitu ya. Jadi nyium istri di bulan Ramadan itu di siang hari, nyiumnya itu bukan nyium sayang, tapi nyium dengan syahwat, gitu. Tapi yang satu dijawab dengan ndak apa-apa, ya toh, karena yang nanya udah mbah-mbah. Jadi mencium istrinya adalah menciumnya ciuman kasih sayang, bukan ciuman syahwat, gitu ya. Padahal yang namanya Ramadan, puasa itu apa? Ya menahan syahwat, kan gitu tuh, menahan syahwat, kayak gitu. Jadi beda yang ditanya, beda kondisi, terus dikompromikan. Itu namanya thariqatul jam'i, ya gitu. Contoh lain, misalkan dulu nulis hadis itu dilarang. Nulis hadis itu dilarang, hukumnya haram. Para sahabat mengharamkan nulis hadis, ya. Tapi ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, menulis hadis wajib. Sudah tidak ada lagi yang mengharamkan, ya. Kenapa? Ya karena dulu itu ada larangan, ya toh, la taktubu anni ghairal Quran wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu. Siapa yang menulis hadis, menulis dariku selain Quran, hapus. Karena jangan kamu tulis selain. Nah, kenapa dilarang? Karena ketemu. Kenapa dulu dilarang? Sekarang kok ada juga hadis yang menyuruh, satu melarang, satu menyuruh. Akhirnya ketemu, dikompromikan. Oh ya, dulu dilarang itu supaya hadis dengan Quran itu nggak campur. Jadi satu nggak bisa bedakan mana yang Quran, mana yang hadis. Setelah Quran sudah dibukukan di zaman Utsman bin Affan, maka di zaman Umar bin Abdul Aziz ganti hadis dibukukan. Sehingga semua para ulama zaman itu, zaman Umar bin Abdul Aziz, sepakat bahwa membukukan hadis itu boleh, ya, karena larangan dulu itu adalah larangan khawatir penulisan itu nanti campur antara Quran dan hadis, gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh mengkompromikan hadis-hadis yang secara zahir tampak
kelihatannya kok bertentangan, padahal sebenarnya bukan bertentangan tapi saling menguatkan. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu, ya, itu juga perintah yang juga harus kita kerjakan. Kemudian memperlakukan istri dengan baik itu juga merupakan perintah. Terus itu kita padukan, ya. Artinya jangan kemudian apa itu namanya terus pakai alasan ya mestinya kita dulukan ibu karena ibu itu enggak ada gantinya, kalau istri ada gantinya. Wah, ini keliru analoginya. Analogi seperti ini enggak ada. Loh, mestinya kita dulukan ibu toh, ibu enggak ada penggantinya. Siapa? Lalu kalau istri ya enggak bisa seperti ini, enggak bisa kan gitu ya. Ya, mengambil kesimpulan hukum seperti itu nggak bisa, ya. Atau kita dahulukan istri karena dia adalah teman hidup kita gitu tuh, ya. Dia menemani kita sampai mati, ya toh, sampai mati. Sementara ibu tidak bersama kita itu sampai mati, ya kan gitu. Nah itu juga nggak benar kan gitu. Jadi ya kita kompromikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kedua-duanya masing-masing dari keduanya harus kita berikan cinta secara bersama-sama. Kedua-duanya harus kita berikan kasih sayang secara bersama-sama, bareng-bareng, ya. Secara bersamaan. Bisa, ya. Artinya, ya, istri juga harus paham, ibu juga harus paham, sama-sama saling memahami, ya, bahwa suaminya mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada ibunya. Begitu pula ibu juga harus paham, memahami bahwa anaknya sudah punya tanggung jawab keluarga, ya, dengan perjanjian akad nikah yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kuat. Ibu juga harus memahami kalau dia punya tanggung jawab keluarga. Nah, maka nanti kita lihat kalau memang persoalannya di masalah nafkah, urusan nafkah, maka urusan nafkah istri lebih didahulukan. Karena apa? Kalau memberi nafkah kepada istri itu wajib, sementara memberi nafkah kepada ibu itu tidak wajib hukumnya. Selama apa itu namanya? Selama di sana tidak ada ibu itu dalam keadaan tidak punya apa-apa yang memang darurat sangat membutuhkan, ya. Tetapi aslinya ndak wajib menafkahi ibu. Yang wajib adalah menafkahi istri. Itu kalau di dalam masalah persoalan nafkah. Tapi secara umum ibu juga memiliki memiliki tempat yang memang harus selalu kita utamakan secara umum, ya. Dipanggil ibunya, disuruh datang oleh ibunya, yo kudu iki, ya, hormat, ya, menghormati
sangat hormat kepada ibu, ya, tidak membantah sama ibu. Jadi hormat sama menghormati ibu, ya, menghormati birrul walidain, berbuat baik pada ibu, itu akhlak yang mulia. Cuma bagaimana caranya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbuat baik pada ibu, nah itu masuk ke ranah urf, yaitu setiap orang atau setiap keluarga punya tradisi sendiri-sendiri, atau setiap kampung punya tradisi sendiri-sendiri. Itu yang masuk ke ranah adab. Artinya hari ini cara hormat sama ibu itu mungkin berbeda dengan cara hormat pada zaman dulu-dulu. Kalau adab itu memang berkembang dan orang tidak bisa dipaksakan dengan kebiasaan orang tua dulu, nggak bisa dipaksakan. Kata Ali, la tuqassiru auladakum bi adabikum, la tuqassiru auladakum ala adabikum. Jangan kau paksakan anak-anakmu dengan kebiasaanmu. Fa innahum mahlukuna bi zamanihi, karena anak-anak itu adalah makhluk sesuai dengan zamannya, punya kebiasaan sendiri-sendiri. Itu adab, ya. Jadi gimana caranya berbuat baik sama kedua orang tua? Nah itu tergantung sesuai dengan adab kebiasaan. Baik itu seperti apa? Baik seperti apa ini nggak ada takarannya, nggak ada standarnya, tapi berdasarkan daripada apa? Itu berdasarkan daripada umumnya kebiasaan standarnya berbuat baik sama orang tua itu seperti apa kan gitu, ya. Itu dikembalikan kepada apa? Teknis yang gitu, ya. Itulah ya. Jadi kepedulian, perhatian kepada kedua orang itu tetap dijaga. Silaturahim tetap itu dijaga. Menjenguk orang tua selalu tetap dijaga. Memberi hadiah kepada kedua orang tua itu tetap dijaga, karena bentuk daripada birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Bisa kita dengan istri itu, kalau bisa antara suami dan istri itu sering berkomunikasi, kemudian sering berembuk, ya, agar supaya hubungannya dengan orang tua itu tetap terjaga. Karena kadang-kadang ketika berbuat baik kepada ibu, istri nggak tahu, istri nggak diajak, istri tidak diajak bicara. Misalkan ngasih uang ke ibunya, coba kalau itu dibicarakan dengan istri, saya pengen ngasih sesuatu sama ibu, pengen ngasih hadiah, cobalah kamu yang ngasihkan, kamu yang memberikan, tapi dari saya, tapi kamu yang beri. Nah itu akan terjalin, perempuan sama perempuan itu terjalin komunikasi. Jangan kau lakukan sendiri. Nah, ini saran saja, karena teknis ya, namanya piye carane berbuat baik itu kan tadi berkembang ya, nggak bisa, nggak di situ nggak pakem gitu lah, nggak ada ininya. Jadi itu contoh saja. Nah, ya, walaupun tidak banyak. Kalau banyak kan istri lebih banyak ya porsinya ya, memberi itu ya, memberi. Tapi kadang-kadang memberi kepada ibu porsinya lebih banyak daripada istri. Kadang-kadang
Kenapa demikian? Itu kondisional, sesuai dengan kebutuhan. Ibu sakit keras, butuh biaya banyak, mungkin porsi memberinya lebih banyak. Tapi ketika sehat, ketika tidak ada apa-apa, porsinya memberikan kepada istri lebih banyak. Artinya membaginya itu di sini enggak apa-apa. Kadang-kadang atau sering sekali memberi istri dengan porsi yang lebih banyak dan kepada ibu sedikit, itu juga enggak apa-apa. Terkadang memberi porsi lebih banyak ibu daripada istri, itu juga kadang-kadang ibu lebih banyak. Dua-duanya juga enggak apa-apa. Boleh saja. Ya. Intinya memang tergantung daripada kondisi sikon. Kalau ibu nggak ada yang menanggung sama sekali dari semua anak-anaknya, mungkin porsi akhirnya lebih banyak. Jadi di sini adil itu bukan berarti sama rata, tapi adil itu sesuai dengan sikon dan kondisi. Kebutuhan keluarga lebih banyak, maka kebutuhan keluarga, kebutuhan istri, kalau istri tidak cukup, maka istri lebih didahulukan. Tapi kalau ada lebih, maka baru diberikan kepada ibu. Kalau diberikan kepada ibu ada lebih, baru diberikan kepada bapak. Kalau diberikan kepada bapak kok masih ada lebih, baru diberikan kepada al-aqrab. Jadi sesuai dengan urutan tadi. Itu di persoalan memberi atau menafkahi. Menafkahi urutannya seperti itu. Nah, tetap menghormati istri, tetap menghargai istri, tetap istri menjadi prioritas. Ada lebih diberikan kepada ibu, ada lebih lagi diberikan kepada bapaknya, ada lebih lagi diberikan, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kalau enggak sanggup, maka yang wajib hanya istri saja, karena semua sesuai dengan kesanggupan. Kalau sanggup baru kepada ibu, karena ibu tidaklah wajib, yang wajib adalah kepada istri. Ini dalam persoalan masalah nafkah. Tapi selain daripada nafkah, ya kadang-kadang ibu lebih didahulukan, kadang istri lebih didahulukan. Tapi secara umum orang yang paling dihormati, orang yang paling diberi hak untuk diperlakukan dengan baik, tetap secara umum adalah ibu, tanpa harus mengurangi penghargaannya kepada istri. Istri juga harus digandeng. Nah, ini mungkin mengkompromikannya sehingga yang dibangun adalah keluarga yang harmonis dengan istri, harmonis dengan ibu. Cintanya kepada ibu juga maksimal, cintanya kepada istri juga maksimal. Kita juga harus mencintai kedua-duanya, membangun keharmonisan di antara keduanya yang sama-sama wanita, sama-sama sensitif. Istri yo sensitif, ibu juga sangat sensitif. Maka ibu juga harus bisa memahami, istri juga harus bisa memahami. Laki-laki selalu berada di tengah, yang selalu menengahi, ya toh. Kadang istri cemburu karena ibunya dikasih, kadang ibunya juga cemburu sama ada apa gitu ya, ada kecewa sama menantunya atau anak mantu perempuannya, ya, karena dengan itu istri seakan-akan telah menjauhkan ibunya dengan anaknya. Nah, jangan sampai ada kesan
seakan-akan istrinya menjauhkan anaknya dengan ibunya. Nah, itu peran suami agar membangun keharmonisan di antara kedua belah pihak tersebut. Istri juga dicintai, ibu juga dicintai. Kita ingat ibu yang melahirkan, ya. Tapi ketika cinta pada ibu, jangan sampai istri diabaikan, ya. Terus alasan macam-macam, ya. Kemudian istri nafkahnya dikurangi atau nafkahnya tidak diberikan karena alasan ibu ini penting, ibu ya penting, istri juga penting. Atau sebaliknya, nggak mau mengunjungi lagi ke ibunya karena katanya istri lebih penting istri. Jangan kemudian kita terjebak dalam kata-kata yang penting itu yang ini, jangan. Tapi bagaimana dalam mindset kita bahwa kedua orang ini sama-sama pentingnya. Bagaimana ibu juga dalam kehidupan kita orang yang penting di mata kita, bagaimana supaya istri di mata kita juga penting, sehingga nggak ada lagi, ya, penting ibu daripada istri. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Kedua-duanya adalah manusia yang sama-sama penting, ya. Itu ya, saya kira cukup yang kami sampaikan tentang pembahasan antara ibu dan istri. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran yang berharga. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah telah disampaikan tadi tema yang begitu mendalam. Kita break adzan dulu. Setelah adzan kita masuk sesi tanya jawab bagi bapak atau ibu yang mau bertanya. Monggo Mas, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Iya, langsung saja bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya tentang materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah, monggo. Monggo Pak Fattah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan ini tadi Ustaz, ada yang saya mau tanyakan, termasuk dibahas tadi tentang nafkah itu lebih utama istri daripada ibu. Kalau nggak ada tentang nafkah, lebih utama istri daripada ibu, dan sebaliknya tentang kasih sayang lebih utama ibu daripada istri, kan gitu. Kesimpulannya juga seperti itu. Yang saya tanyakan, suami ini apa pelayanannya, sayangnya kepada bapak atau ibu mertua sama dengan bapak atau ibu kandung tadi? Apakah sama Rasa sayangnya seorang menantu suami tadi Ustaz terhadap bapak mertua dan ibu mertua, apakah seperti ibu kandung sendiri tadi yang lebih utama tentang kasih sayangnya tadi? Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, antara ibu mertua dengan ibu sendiri, atau orang tua mertua dengan orang tua sendiri, ya seperti itu ya. Ya. Sama bahwa orang tua mertua itu juga merupakan orang tua kita, tapi orang tua karena hubungan pernikahan ya. Kemudian orang tua kita yang melahirkan itu juga orang tua kita karena dia melahirkan kita. Jadi orang tua biologis ya, orang tua biologis. Kita lebih kembali kepada orang tua yang dimaksud di dalam hadis-hadis itu adalah orang tua kandung. Man abaru, siapakah yang manusia yang paling harus berhak untuk kita perlakukan dengan baik, itu maksudnya adalah ibu kandung, iya toh, bukan ibu mertua, dan juga bukan ibu guru atau ibu ideologis, bukan ya, karena ibu kita banyak ya, ada ibu kandung, ada ibu mertua, dan ada ibu guru ya. Ya, maka yang dimaksud dengan umuk ibu adalah ibu kandung kita sendiri, itu yang dimaksud. Maka dari itu kasih sayang itu tidak sama, secara fitrah nggak sama ya toh. Kasih sayang ikatan batin dengan orang tua sendiri itu besar ya. Lalu apakah kita nggak boleh menyayangi mertua
ya boleh, ya nggak apa-apa. Kita juga berbuat adil dalam memperlakukan, tetapi kasih sayang, perhatian kita tetap tidak bisa mengalahkan orang tua sendiri dibanding dengan mertua. Ya, kita tetap berlaku baik dengan keduanya. Arti kata adil itu tadi tidak harus porsinya sama. Jadi tergantung daripada sikon lagi dan kemampuan kita, kondisi, jarak, tempuh dan lain sebagainya. Ada yang merawat atau tidak mertua itu, atau memang atau tidak ada sama sekali. Apakah anaknya hanya jenengan tok gitu ya, gitu ya. Tapi ketika memang itu ibu kita sendiri, harus berebut fastabiqul khairat dengan anak-anak yang lain sesuai dengan apa? Porsi masing-masing dan kemampuan masing-masing. Kadang-kadang cara berbuat baik dengan orang tua kita sendiri dengan transfer uang. Ada yang berbuat baik dengan kedua orang tua itu tidak dengan uang. Orang tua nggak butuh uang tapi butuh fisik, dia jenguk hadir. Kadang cara berbuat baik dengan orang tua itu tidak dengan fisik tapi hanya cukup nelpon saja, ngabari saja. Macam-macam bentuknya itu enggak variabel ya, gitu ya. Pokoknya apa yang membuat kamu tenang, apa yang membuat kamu bahagia, itulah berbuat baik. Apa sih arti birrul wal bir itu adalah al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa takrihu ayat la alaihin nas. Jadi kebaikan itu yang membuat kamu menjadi hatimu menjadi bahagia, tenang, itu jadi kamu gimana sih birrul walidain yang membuat kamu senang, bahagia, itulah birrul walidain. Apa yang membuat kamu gelisah, apa yang membuat kamu itu menjadi kalau dilihat manusia itu sungkan, malu, itulah dosamu, dosa ya. Jadi dosa kepada orang tua itu yang gimana? Dosa kepada orang tua yang membuat kamu itu gelisah, ya toh? Yang membuat kamu itu jadi malu, sungkan diketahui orang, dilihat orang, diceritain orang. Oh, ibumu kok kamu terlantarkan sakit, gak kamu obati, lah kamu jadi apa? Ndak suka denger kata-kata ini dari orang lain. Itulah dosa kepada orang tua. Jadi sama, silahkan berbuat baik juga kepada mertua sesuai dengan sikon. Nggak usah kita pakai banding-bandingkan atau kita prioritaskan ini itu, semua dikasih kebaikan, semuanya diberi kebaikan. Tapi kasih sayang hati, ta'aluknya hati tetap nomor satu itu ibu kandung kita sendiri secara hati ya. Nah, hubungan hati itu Masya Allah tetap sama ibu kandung kita sendiri. Tapi dalam berbuat baik sesuai dengan kemampuan dan semuanya disambung, karena silaturahim dengan yang lain, dengan sanak keluarga itu adalah perintah juga. Al-aqrab itu perintah semua. Ya cukup. Seperti itu ya Pak Fatkan. Ya. Ada lagi? Monggo. Satu lagi. Iya. Monggo Pak Budi. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, yang saya mau tanyakan ini tentang rumah tangga. Di sini juga pembahasan tentang ibu dan istri. Di sini yang saya tanyakan,
dari makna keutamaan tugas seorang suami kepada ibu yang ibu kandung itu kan utama kasih sayangnya. Tapi yang saya maksud di sini gini Ustadz, kalau sudah beristri, bila mana keduanya ini saling membutuhkan, dalam arti di waktu yang sama saling membutuhkan, gimana Ustadz? Maksud dalam arti yang diutamakan ibu kandung apa istri? Yang saya tanyakan gitu, keutamaan tugas di dalam sebagai anak kandung. Karena yang pernah saya dengar, seorang anak laki-laki yang saya dengar itu kalau sudah nikah itu masih tetap ada ikatan kepada ibu kandung. Sedangkan kalau seorang istri sudah lepas dari ibu kandungnya. Mohon maaf Ustadz, saya itu aja dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau persoalannya nafkah dan berbenturan antara istri dengan ibu kandung, maka istri didahulukan karena berkaitan dengan masalah sandang pangan, ya, sandang pangan, yaitu kewajiban yang mutlak. Tapi kalau selain itu, ya ibu didahulukan gitu loh ya. Tergantung kasusnya gitu lah ya. Tergantung kasusnya dalam persoalan apa ya toh. Dalam persoalan apa, tanpa harus meninggalkan yang lainnya gitu. Jadi di sini kalau disuruh milih, gimana kalau dalam waktu yang sama-sama membutuhkan. Nah, membutuhkannya apa ini? Butuh duit apa butuh kehadiran? Nah, itu lihat dulu kasusnya apa kan gitu ya gitu. Kalau kasusnya dengan kebutuhan uang, kebutuhan nafkah ya, dan seterusnya, ya istri didahulukan. Tapi kalau yang lain mungkin pelayanan dan apa ya dan seterusnya, yaitu nah baru itu kita lihat dulu perkaranya, baru ibu kandung kita sendirian gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Iya. Begitulah pemaparan dari Ustadz Abdul Fattah. Intinya bahwa kedua-duanya harus kita perlakukan dengan baik, karena kedua-duanya punya sandaran dalil ya Ustadz ya, di dalam Al-Quran tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu untuk istri dan dari seorang ibu, dari potongan ayat illa ta'budu illallah wa bil walidayni ihsana ya. Jadi kedua-duanya kita perlakukan dengan baik. Bapak dan Ibu, sebelum kajian pada malam hari ini saya tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata yang kurang berkenan atau yang keliru dari ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.